Wabil khusus pemangku manakib pada pagi hari ini Ibu Hajah Zartina beserta keluarga besarnya. Apapun segala niat dan hajatnya, Allah berikan kemudahan dan kemurahannya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh dunia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadhailus Zuhur, hari Rabu kemarin saya menyampaikan tentang wusul. Maka ini melanjutkan tentang wusul yang dikarang oleh guru kita di dalam bulan Syawal ini di Ramadan kedua di fasal yang ke-10. Yang dimaksud oleh guru kita al-wusul adalah wusul ilallah, sampai kepada Allah. Maka Syekh Yahya bin Madad radhiyallahu an mengatakan bahwasannya al-ulama'u al-arba'atun. Ulama itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ulama taibun. Apa itu ulama taibun? Ulama yang bertaubat dari dosanya. Yang kedua ulama wazahidun. Ulama yang juhud dari dunia. Dan yang ketiga ulama mustaqun. Ulama yang merindukan Allah. Dan yang keempat ulama wawasilun. Ulama yang usul kepada Allah. Tidak ada terhijab sesuatu apapun, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkataan Syekh Yahya bin Madad radhiyallahu anhu, dari 4 golongan ulama tersebut, maka pertama ulama taubat. Ulama yang bertaubat dari dosa ini akan terhijab. Terhijab dari apa? Dari perbuatannya. Karena dengan perbuatan-perbuatan itu dia bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ulama juhud. Mereka terhijab dengan juhudnya karena ada dunia di depannya. Dan begitu pula ulama yang merindu. Ulama yang merindu, dia terhijab dengan namanya perasaannya. Angan-angannya. Ingin bertemu dengan sesuatu yang diinginkannya. Tetapi ulama yang paling kita harus ikuti adalah ulama wawasilun. Ulama yang sudah wusul kepada Allah. Ulama yang sudah sampai kepada Allah. Dia tidak akan terhijab oleh apapun, dimanapun, kapanpun. Karena apa? Tujuan pastinya dia hanya beribadah karena perintah Allah. Dan harus melaksanakan ibadah kepada Allah agar senantiasa bertemu dengan Allah dimanapun, kapanpun berada. Maka dari itu, untuk wusul kepada Allah, maka seorang ikhwan atau seorang murid harus mengikuti dari 4 ulama tersebut. Paling tidak jenjangnya itu nantinya membuat mereka mendapatkan sesuatu yang bisa memurnikan semua keinginannya, semua maksudnya. Maka guru kita, semua proses ikhwan yang ingin diusulkan kepada Allah harus masuk ke dalam pintu. Apa pintunya? Ta'lam qafyanun talqin. Maka dengan talqin itu mereka akan diusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan usahanya. Setiap niatnya kita sudah tahu semua ilahi anta maksudi. Yang dituju hanya kepada Allah. Tidak ada lagi yang kita tuju hanya kepada Allah. Maka di sini saya akan menceritakan bagaimana taubatnya seorang polisi, seorang pemabok, seorang yang jauh dari Allah, tapi dia bertaubat
dan ingin usul liqa Allah, sampai kepada Allah dan bersama dengan Allah. Seorang ulama, yaitu dari golongan tabi'in, yang mulanya dia seorang polisi kaya raya, namun memutuskan meninggalkan kekayaannya dan memilih hidup sederhana. Maka Syekh Sulaiman At-Taimi pernah berkata, aku tak pernah menjadi sosok yang lebih juhud daripada Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar awalnya ada seorang polisi, pemabuk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal di Kufah 748 Hijriah, yang kehidupannya di atas daripada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Maka Syekh Muhammad bin Hasan Al-Wasiti dalam Majma'ul Ahbab, beliau menulis, merekam jejak daripada Syekh Malik bin Dinar, di mana Syekh Malik bin Dinar pernah bermunajat kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah. Apa doanya? Doa kemiskinan. Mungkin para ikhwan wal akhwat kalau doa tidak mau miskin, tidak mau apa-apa. Tapi Syekh Malik bin Dinar berdoa kepada Allah, doa dengan kemiskinan. Karena apa? Kenapa beliau berdoa dengan kemiskinan? Karena dia mendengar bagaimana sabda daripada Nabi Isa alaihissalam pada sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Buatlah diri kalian lapar dan haus, agar hati kalian mampu melihat Allah. Dari nasihat ini menggetarkan hati dari Syekh Malik bin Dinar, hingga dia berdoa, Allahumma la tudkhil baita Malik bin Dinar minad dunya qalilan wala kathiran. Ya Allah, jangan engkau masukkan dunia pada rumah Malik bin Dinar, sedikit pun ataupun banyak. Terkesan doa ini luar biasa, remeh kalau dilihat oleh orang lain. Mungkin orang ini sudah majnun, sudah gila, tidak pengen sesuatu apapun yang di dunia ini, baik sedikit ataupun banyak. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Jangan engkau masukkan dunia ini pada rumah Malik bin Dinar. Maksudnya apa? Dalam kolbunya Syekh Malik bin Dinar, engkau jangan masukkan dunia. Agar apa? Dia itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini betapa luar biasanya kita melihat mujahadahnya, merindunya seorang orang yang betul-betul ingin usul kepada Allah dengan perjuangannya, meninggalkan semuanya. Maka ada kata-kata dalam kitab Qawaid Thalab Ar-Rizki yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Abdul Majid Maki. Apa yang dia katakan? Lau ana rajulan haraba min rizkihi la adba'ahu hatta yudrikahu kama annal mauta yudriku man haraba minhu. Andai seseorang lari dari rezekinya, niscaya rezeki itu akan mengejarnya sampai dapat. Begitu pula kematian akan menjemput siapapun yang berusaha lari darinya. Dari perkataan ini kita bisa mencerna betapapun kita mengudak rezeki itu, kalau bukan rezeki itu untuk kita, tidak akan sampai kepada kita. Tetapi betapa larinya kita daripada rezeki itu, maka kalau rezeki itu sudah ada tempatnya, sudah ada alamatnya, pasti datang kepada kita semua. Ini cerita seperti ini
sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya. Saking kayanya dia tidak mau kaya. Akhirnya apa? Dia membeli kurma busuk semuanya dengan hartanya supaya apa? Supaya orang-orang kaya yang didengar oleh dia nanti orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa dihisapnya lebih lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk olehnya sampai habis harta bendanya untuk membeli kurma busuk itu. Dan kurma busuk itu dibeli olehnya beberapa kali lipat daripada kurma yang namanya baru atau kurma yang bagus. Tapi rezeki itu tidak lari. Ternyata Raja Mesir pada saat itu mempunyai rakyatnya sedang menderita taun yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan menggunakan kurma busuk itu. Itulah rezeki. Dan ternyata dia ketahui yang punya kurma busuk tidak ada yang lain yang bukan adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dengan kurma busuk itu dia beli semua punya Abdurrahman bin Auf sampai orang yang kaya ingin miskin tapi tidak miskin juga. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Di balik nama Malik bin Dinar ada kisah yang luar biasa termasuk tragis. Dari Safaridudin Al-Attar dan Tadkiratul Aulia merekam kejadian ini dengan baik. Bagaimana Safaridudin mengatakan, suatu hari Syekh Malik bin Dinar menaiki perahu hendak menuju suatu tempat. Perahunya berjalan, maka petugas kapal, kalau bahasanya sekarang kondektur, berkeliling meminta ongkos kepada seluruh penumpang. Tiba giliran Malik bin Dinar. Apa yang mana uangmu? Apa jawab Syekh Malik bin Dinar? Sungguh aku tak memiliki uang. Petugas kapal marah lalu memukul Malik bin Dinar hingga pingsan. Apa yang dikatakan alat kondektur atau kenek? Beraninya naik kapal tanpa memiliki ongkos. Maka setelah siuman, petugas kapal menagih lagi uang kedua kali kepada Syekh Malik bin Dinar. Jawabannya tetap sama. Saya tidak punya uang. Karena saya tidak memiliki uang sepeser pun. Kemudian kenek itu memukul lagi Syekh Malik bin Dinar hingga pingsan. Kalau kejadian itu jatuh kepada kita, dipukul seperti itu, apa yang kita lakukan? Pasti melawan. Tapi Syekh Malik bin Dinar tidak melawan. Dia menerima karena dia salah. Dia naik kapal tidak punya uang sepeser pun sehingga dipukul, sehingga pingsan. Kejadian ini berulang. Maka ketika kesabaran petugas habis, ia mengikat kedua kaki Syekh Malik bin Dinar dan bersiap melemparkannya ke laut hingga hampir saja Syekh Malik bin Dinar dilemparkan. Muncul ikan-ikan besar dari lautan mendekat ke perahu. Maka dengan mendekat ke perahu, Syekh Malik bin Dinar mengambil uang 2 dinar yang ada di mulut salah satu ikan. Maka ini menyerahkan kepada petugas kapal. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan Malik bin Dinar. Karena apa? Bisa mendapatkan dinar daripada mulut ikan-ikan itu. Jadi banyak kejadian yang menjadikan seseorang hamba menjadi orang-orang yang usul kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dalam kitab Hikam dijelaskan bagaimana perilaku kita untuk dapat usul kepada Allah. Ada 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah. Apa yang dikatakan? Yang pertama, tolabuka minhu ittihamun lahu. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya.
Yang kedua, wa talabukal gibatun minka anhu. Mencari Allah berarti menggibahinya. Dan yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepadanya. Dan yang keempat, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Maka di sini dalam perjalanan menuju Allah, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Tuhannya. Kalau dalam bahasa ikhwan itu kita sibuk melakukan amal-amal yang tertulis dalam amaliyah mursyid. Hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain, karena itu tercela dan bisa memutus jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kau meminta kepada Allah agar Dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantumu berjalan atau agar Ia dapat meluaskan rezekimu, sama dengan menuduh Allah tidak pernah memberi rezeki. Maka kalau kita yakin, percaya bahwa Dia Maha mengetahui kebutuhanmu dan Maha kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun darinya. Logikanya, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan hambanya? Siapa yang bisa tahu apa keinginan hambanya? Tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita manusia, ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan kabulkan. Tetapi secara syariatnya berdoa yang diajarkan oleh guru kita, Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu likal kullu angtal kullu wa kullu kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun. Maka niat kita ibadah ilahi anta maksudi sampai wa'atini ma'aka abada. Ini yang diajarkan untuk kita semua. Agar kita berdoa pun dengan adab yang luar biasa. Tidak mengirim proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita mencari-cari Allah agar didekatkan kepadanya, dihilangkan hijab antara dirimu dengannya, dan dapat melihat Allah dengan mata hatimu, tindakan ini sama saja dengan melakukan ghibah terhadapnya, membicarakan Allah di belakangnya. Karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Jadi kadang-kadang Ikhwan pengen sesuatu, pengen melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat. Jangan seperti itu. Sudah, kita mah cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalau Allah takdirkan kita melihat sesuatu itu, anggaplah bonus. Andaikan kita melihat sesuatu yang lebih, anggaplah Allah belum ridho kepada kita. Karena sesungguhnya ibadah kita masih kurang, zikir kita belum sempurna, karena kita sedang dibimbing oleh guru kita untuk sampai kepada Allah. Dan yang ketiga, bila kau mencari Tuhanmu baik berupa harta, kedudukan, kehormatan, maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selain Dia. Ya, kita sebagai makhluk namanya secara jasadiah ingin mendapatkan suatu keinginan secara dohirnya agar terpenuhi. Makanan kita terpenuhi, kita meminta. Tetapi sesungguhnya tidak usah kita meminta, Allah pasti akan memberikannya semua kepada kita. Dan yang terakhir, bila kau meminta kepada selainnya, seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi problematika kita, persoalan-persoalan kita, dan saat itu meminta, kau lupa kepada Tuhanmu. Itu menandakan bahwa kau begitu jauh dari Dia. Jika kau dekat-dekatnya, pasti kau akan jauh dari selainnya. Maka guru kita mengajarkan,
kita berdoa dengan zikir hobi, apapun, berzakat dengan zikir hobi, semua dengan zikir hobi, jangan sampai kita lupa memalingkan diri kita, wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Dan Allah berikan kepada kita semua hati yang senantiasa jembar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita semua, keluarga kita semua, menjadi orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan dan melestarikan ajaran yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.